Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Busina dengan NIM 614 kelas 644B25 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih kepemimpinan itu. Simak videonya baik-baik ya. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Civitas Akademika di Amerika Serikat mengartikan kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seseorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan selainnya dalam usaha mencapai tugas bersama. Peranan kepemimpinan. Titik berat beralihkan dari pemimpin sebagai orang yang membuat rencana, berpikir, dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok serta memberikan arah kepada orang-orang lain, kepada anggapan bahwa pemimpin itu pada tingkatan pertama adalah pelatih dan koordinator bagi kelompoknya. Fungsi yang utama adalah membantu kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja secara lebih efisien. Dalam peranannya sebagai pelatih, seorang pemimpin dapat memberikan bantuan-bantuan yang khas. Jenis-jenis kepemimpinan. Greatman Theory beranggapan bahwa sifat-sifat kepemimpinan merupakan bawaan. Artinya, teori ini beranggapan bahwa pemimpin-pemimpin besar itu sudah ditakdirkan sejak lahir. Yang kedua, trait theory memiliki anggapan bahwa manusia dilahirkan dengan karakteristik tertentu yang membuat mereka mampu menjadi pemimpin yang ulung. Yang ketiga, contingency theory atau situational berpendapat bahwa tak ada cara tunggal untuk memimpin dan bahwa setiap gaya kepemimpinan seharusnya didasarkan atas situasi tertentu yang menandakan bahwa ada orang-orang tertentu yang dapat menunjukkan kualitas kepemimpinan yang maksimal di tempat tertentu, tetapi justru menunjukkan kualitas kepemimpinan yang minimal saat mereka keluar dari elemen mereka. Selanjutnya, dasar-dasar kepemimpinan. Menurut US Army, ada 11 prinsip dasar kepemimpinan yang dimiliki seorang pemimpin. Layak teknis, seorang pemimpin harus paham tugasnya dan memiliki pemahaman kuat terhadap tugas dari karyawan-karyawannya. Mengembangkan rasa tanggung jawab bawahan, membantu mengembangkan sifat karakter baik yang membantu bawahan menunjukkan tanggung jawab profesionalnya. Pastikan bahwa tugasnya dipahami, diawasi, dan diselesaikan. Komunikasi adalah kunci. Gaya-gaya kepemimpinan. Terdapat 6 macam gaya kepemimpinan yang ada. Yang pertama ada otoratik otoriter. Kepemimpinan otoratik adalah bentuk ekstrim dari kepemimpinan transnasional, di mana pemimpin memiliki kekuatan penuh atau totalitarian terhadap staf atau bawahan. Yang kedua, birokrat. Kepemimpinan birokratis mengikuti aturan secara ketat dan meyakinkan bawahannya bahwa mereka juga mengikuti aturan yang serupa. Yang ketiga, karismatik. Teori kepemimpinan karismatik menggambarkan apa yang diharapkan baik dari pemimpin maupun pengikut. Yang keempat, demokratif atau partisipatif. Pemimpin demokratis membuat keputusan akhir tetapi juga menyertakan anggota tim di dalam membuat keputusan akhir. Sistem ini memperdayakan kreativitas dan anggota tim sering disertakan dalam proyek dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, transaksional. Gaya kepemimpinan ini dimulai dari ide bahwa anggota tim setuju untuk mematuhi kepemimpinannya apabila mereka menerima tugas.
Transaksi tersebut biasanya menyatakan organisasi akan menugaskan kepada anggota tim berdasarkan usaha atau kapabilitas dan kepatutannya. Yang keenam, tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Salah satu ciri utama masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi ditujukan kepada para anggota masyarakat, kepada orang tua atau seorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini kebapaan sebagai tauladan atau panutan masyarakat. Biasanya di tokoh-tokoh adat, para ulama, dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan. Selanjutnya yang terakhir ada tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Selain itu, fungsi kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar dapat menambah nilai pada suatu kelompok. Suatu kepemimpinan akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik jika pemimpin di dalamnya memiliki dominasi yang kuat terhadap kelompok sosial lainnya. Ada beberapa fungsi kepemimpinan yang perlu kita ketahui dalam organisasi. Apa saja ya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat pengerjaan, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. 2. Menyusun strategi yang tepat. Salah satu fungsi kepemimpinan yang paling penting dan utama adalah menyusun strategi yang tepat. Kepemimpinan yang baik akan membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan apa saja yang menjadi prioritas penting. 3. Merancang taktik. Kepemimpinan sangat identik dengan peluang dan risiko. Nah, disinilah fungsi kepemimpinan memainkan perannya. Salah satu fungsi kepemimpinan akan memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengandalkan resiko-resiko yang datang. Yang keempat, penyelesaian masalah. Setiap kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Masalah datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Nah, inilah salah satu fungsi kepemimpinan, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang tepat dan tepat. 5. Pengambilan keputusan yang tepat. Fungsi kepemimpinan keempat adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Seringkali keputusan yang diambil secara konsensus malah mengarahkan kita kepada keputusan yang tidak optimal dan kurang bijak. Dalam hal ini, peran kepemimpinan benar-benar harus bekerja dengan sangat baik, sehingga kepemimpinan berfungsi untuk bersikap adil antara otoritas dan akuntabilitas keputusan. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.